Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mungkin Bapak, Ibu, saudara sekalian ingat seorang pejuang kemanusiaan yang namanya Shu Hoki. Dia pernah berkata demikian, umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu sering menyakitkan dan bahkan sangat menyakitkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata-kata ini sungguh dihidupi dan dihayati oleh Shu Hoki dalam hidupnya. Dan perkataan tersebut mengingatkan kita pada reaksi negatif dari Raja Herodes ketika mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyampaikan kebenaran, tetapi ternyata Herodes merasa sakit hati karena kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kisah kematian Yohanes Pembaptis sungguh amat mengenaskan dan amat memilukan kalau kita sungguh-sungguh merenungkannya. Dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes karena merasa privasi hidupnya terganggu oleh omongan, oleh teguran Yohanes Pembaptis. Kepala Yohanes hanya dianggap sebagai suatu benda saja yang bisa dipotong dan diberikan sebagai hadiah kepada anak perempuan Herodias yang dianggapnya menarinya begitu bagus sekali. Kepala manusia dianggap sebuah barang dan benda. Herodes sungguh-sungguh sangat marah dan sakit hati kepada Yohanes ketika ditegur bahwa tidak halal dia mengambil istri saudaranya. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia masih merasa takut. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis begitu dicintai banyak orang dan diyakini bahwa dia adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah. Maka Herodes hanya memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Tapi di kisah tadi pada hari ulang tahunnya, Putri Herodias itu menari dengan begitu baik sekali dan dia sangat bersukacita. Karena begitu bersukacitanya dan bahagianya, maka dia ngomong sama Putri Herodias, mintalah apa saja akan saya berikan kepadamu. Lalu Herodias itu menghasut anaknya, kamu minta kepala Yohanes. Karena Herodias sendiri sungguh-sungguh sakit hati dan benci sekali, dendam sekali dengan Yohanes Pembaptis. Maka Putri Herodias yang menari itu langsung datang kepada Herodes, saya minta kepala Yohanes. Herodes merasa sedih, tetapi karena sumpahnya dia tidak bisa menarik kembali. Dia harus memberikan apa yang diminta oleh Putri Herodias, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Di sini kita bisa belajar, pada saat kita begitu gembira sekali, jangan mengambil keputusan. Ternyata keputusan pada saat kita bersukacita yang berlebihan itu sendiri bisa salah. Tapi yang menarik adalah bahwa Herodias itu menghasut putrinya, sehingga kebencian yang tidak bisa disalurkan langsung, maka lewat anaknya supaya sampai. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sakit hati, kebencian, dan dendam sudah mengkristal dalam hati dan pikiran Herodes. Kompleksitas problematika yang dialami Herodes sudah mengarah kepada satu hal yang paling esensial, yaitu krisis kemanusiaan. Dia tidak lagi ada rasa kemanusiaan. Dengan begitu mudahnya berkata kepada pegawai-pegawainya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dalam situasi genting seperti ini, masalah kemanusiaan diabaikan dan dianggap tidak penting.
Itulah yang dilakukan oleh Herodes. Banyak orang yang sibuk menuruti egonya daripada memikirkan nasib sesama manusia. Bahkan tak sedikit orang yang sengaja menghancurkan kehidupan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dan itu terjadi bukan hanya pada zaman dulu, Bapak sekalian, juga sampai saat ini. Bahwa demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan egonya, orang berani dan mau menghancurkan orang lain, membunuh orang lain. Peristiwa yang sedang hot saat ini, polisi menembak polisi, merupakan salah satu bukti adanya krisis kemanusiaan di zaman sekarang ini. Sadar atau tidak sadar, seandainya kemanusiaan yang tinggi, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pengalaman pilu Yohanes Pembaptis ini masih terus terulang hingga saat ini. Banyak orang yang berkuasa yang sulit untuk menerima kritik dari orang lain, tidak mau menerima suatu masukan tentang kesalahan-kesalahannya, bahkan seringkali begitu mudah menyalahkan orang lain itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, di tengah krisis multidimensi ini, naluri kemanusiaan kita juga sedang diuji. Sejumlah permasalahan COVID-19 misalnya telah merudupkan sikap solidaritas. Kebutuhan hidup masyarakat yang sulit terpenuhi, tapi sekaligus juga merangsang kesadaran kita sebagai makhluk yang sosial. Sehingga kita patut bertanya juga dalam diri kita, sejauh mana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia yang menjadi bagian dari manusia lainnya, yang saling membantu satu sama lain, saling menolong. Sehingga banyak gerakan-gerakan kemanusiaan untuk menolong sesama manusia pada saat situasi krisis COVID ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kisah terbunuhnya Yohanes Pembaptis secara keji dengan dipenggal kepalanya meninggalkan sebuah pesan bahwa sakit hati yang tidak terkendali dapat menimbulkan tindakan angkara murka yang membabi buta. Sehingga kalau kita tidak bisa mengendalikan, mengelola emosi-emosi kita, akhirnya merusak diri sendiri dan juga rela menghancurkan sama manusia. Itulah kolaborasi antara Herodes dan Herodias yang menyimpan dendam dan memanfaatkan putrinya untuk melakukan pembunuhan. Mungkin pada saat sekarang ini pun banyak orang yang berkolaborasi seperti ini untuk membunuh orang lain, menyingkirkan orang lain, menghancurkan orang lain dengan cara-cara yang licik dan picik. Sehingga gelap mata mereka, membutakan hati nurani. Kita semua diajak kembali mendengarkan suara hati nurani kita, karena sebenarnya inilah suara Allah sendiri yang selalu bergema dalam hati nurani kita. Suara Allah selalu benar. Sehingga kalau nurani kita berbicara tentang kebenaran, percayalah itu dari Allah. Tapi dalam hati kita berkata yang jahat, percayalah itu bukan dari Tuhan, tetapi dari setan.